Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang, mengkritik Menteri ATR Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kritik ini terjadi saat rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI dengan Menteri AHY di Senayan pada Senin 25 Maret 2024. Junimart yang juga Wakil Ketua Komisi 2 mencecar AHY dengan persoalan sengketa tanah yang marak terjadi di Indonesia. Ia juga menyinggung soal mafia tanah dan banyak pejabat BPN yang terlibat dalam kasus penyerobotan lahan. Junimart mengatakan situasi ini semestinya dibenahi terlebih dahulu sebelum AHY getol menyatakan semangatnya untuk memberantas mafia tanah. Pasalnya banyak pejabat ATR BPN di daerah ketakutan mengeluarkan sertifikat tanah meskipun sudah memenuhi prosedur dan persyaratan. Alasannya banyak yang tetap tersangkut kasus oleh aparat penegak hukum ketika sengketa lahan terjadi. Dalam beberapa kasus, Junimart menganggap Kementerian ATR BPN kerap lepas tangan, apalagi hanya 60 sengketa tanah yang melibatkan ATR BPN yang bisa dibantu penyelesaiannya melalui anggaran kementerian. Junimart menilai situasi itu tidak ideal karena begitu banyak persoalan tanah di berbagai wilayah tanah air yang dibawa sampai ke tahap pengadilan. Sementara AHY mengungkapkan ada 4 program prioritasnya saat menjabat sebagai Menteri ATR BPN. Prioritas yang pertama adalah membantu pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan menyelesaikan status 2086 hektar tanah di sekitar kawasan inti. Kedua, mendukung terjaganya iklim investasi yang sehat sekaligus hadirnya rasa keadilan bagi masyarakat khususnya dalam penyelesaian kasus rempang di Kepulauan Riau. Kemudian yang ketiga adalah mengurus berbagai persoalan terkait aset negara, salah satunya Hotel Sultan. Terakhir, AHY menekankan akan berupaya optimal untuk memberantas mafia tanah. Gempa berturut-turut yang terjadi di wilayah Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 menimbulkan kerusakan terhadap ribuan rumah warga. Kerusakan yang ditimbulkan mulai dari rusak ringan hingga berat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan sebanyak 774 rumah rusak berat akibat gempa dengan magnitudo 6,5 tersebut. Data kerusakan ini dikumpulkan hingga hari ini, Senin 25 Maret. Sedangkan rumah rusak sedang sebanyak 1.332 unit dan rusak ringan sebanyak 2.573 unit. Total rumah rusak dilaporkan mencapai 4.679 unit. Dari total jumlah tersebut, kerusakan terbanyak berada di Kabupaten Gresik. Selain bangunan tempat tinggal, gempa tersebut juga merusak bangunan fasilitas publik. Tempat ibadah yang rusak mencapai 183 unit, sekolah 91 unit, kantor 24 unit, dan rumah sakit 5 unit. Saat ini sebanyak 33.535 warga, mulai dari anak-anak hingga lansia tengah mengungsi. Diketahui gempa bumi dengan 6,0 magnitudo tercatat mengguncang wilayah Jatim pada Jumat 22 Maret 2024 pukul 11.22 siang waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di laut 132 km timur Laut Tuban dengan kedalaman 10 km. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebut, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu oleh sesar aktif yang ada di Laut Jawa. Ekonomi Israel dikabarkan semakin merosot akibat perang dengan pasukan perlawanan. Terlebih pada Senin 25 Maret 2024 kemarin, Brigade Al-Qassam kembali meluncurkan gelombang roket Salvo. Serangan tersebut diklaim menghantam kota terbesar ke-6 dan pelabuhan terbesar Israel. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan perlawanan Hamas. Pada Senin 25 Maret 2024, Brigade Al-Qassam mengaku pasukannya meluncurkan roket Salvo ke kota Ashdod yang diduduki.
yang mana lokasi tersebut merupakan kota terbesar ke-6 dan pelabuhan terbesar di Israel yang menyumbang 60% dari barang impor negara itu. Namun Brigada Al-Qassam tidak membeberkan mengenai ada atau tidaknya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Brigada Al-Qassam hanya menekankan bahwa serangan ganas itu sebagai balasan atas penargetan Zionis terhadap warga sipil di jalur Gaza. Diketahui sebelum serangan ganas ke Ashdod, pasukan perlawanan juga telah memberangus situs-situs vital Zionis hingga mengakibatkan kerugian besar, termasuk serangan ke bandara, fasilitas militer dan ekonomi Israel di bagian utara dan selatan. Komunitas warga yang tergabung di Asosiasi Petani Pangan Indonesia atau APPI Jawa Timur menggelar aksi damai di alun-alun Jember pada Senin sore 25 Maret 2024. Aksi tersebut dilakukan agar pemerintah mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi karena tidak relevan dengan kebutuhan petani sesungguhnya. Setelah melakukan orasi, para petani itu membagikan puluhan bungkus beras berukuran 5 kg kepada warga dan pengendara yang ada di alun-alun Jember. Selain itu, mereka juga memberikan bahan pangan tersebut secara gratis kepada aparat kepolisian dan Satpol PP yang menjaga aksi itu di alun-alun. Ketua APPI Jatim, Jumantoro mengatakan, sebanyak 2 kuintal beras yang dibagikan kepada warga dan aparat itu berasal dari para petani asli Jember. Menurutnya, pembagian beras kepada aparat negara ini sebagai bentuk sindiran kepada pemerintah agar tidak mengandalkan bahan pokok dari luar negeri. Jumantoro juga mengungkapkan, sejak Permentan Nomor 10 Tahun 2022 itu, alokasi pupuk subsidi untuk tanaman padi seluas 2 hektar dibatasi sebanyak 2 kuintal saja. Selain alokasi pupuk subsidi dibatasi, pendistribusiannya juga rumit dengan administrasi, sehingga membuat petani semakin malas ke kios. Ia mengatakan, Presiden Jokowi sempat berjanji di awal 2024 akan menambah alokasi pupuk subsidi, tetapi hingga sekarang hanya wacana saja. Selain itu, Jumantoro juga meminta pemerintah mengembalikan peran Bulog sebagai induk ketahanan pangan nasional, kalau perlu Badan Pangan Nasional dibubarkan saja. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama video wawancara bersama Ketua APPI Jawa Timur, Jumantoro. Aksi kali ini seperti apa ini? Apa maksudnya? Yang pertama, ini sebagai wujud syukur bahwa kita masuki panen raya walaupun harganya tidak sesuai dengan harapan, dan kita hari ini juga mengucapkan terima kasih terhadap rencana kebijakan Presiden akan menambah alokasi pupuk subsidi katanya, tapi sampai detik ini hanya kabar baik saja, dan kita berharap itu diikuti dengan perubahan sistem yang bukan mempermudah petani, tapi ternyata sistem mempersulit petani. Kita berharap bahwa alur distribusi pupuk sampai ke petani sama seperti BBM subsidi yang begitu mudah, tidak ada batasan, los gas dak rewel, subsidinya sampai ratusan triliun, tapi hanya untuk petani yang hanya minta di bawah 100 triliun, hanya katanya-katanya. Yang kedua, kita berharap bubarkan Bappenas, ya, bukan badan Badan Pangan Nasional itu, tapi Badan Pengimpor Pangan Nasional. Perankan Bulog itu seperti Kitoh, ya, mereka sebagai salah satu penyangga Badan Ketahanan Nasional dan Bulog, sehingga gudang Bulog ke depan tidak lagi berisi beras impor, tapi berisi beras lokal. Naikkan HPP gabah dari 5.000 menjadi 7.000. Itu harapan kami, sehingga betul-betul petani berdaya, bukan tak berdaya. Saat ini saja dengan alokasi pupuk per hektar untuk padi hanya dialokasikan 2 kuintal, jagung 2,5 kuintal, bukan peningkatan pangan yang dirasakan, tapi penurunan pangan yang dirasakan, dan ke depan akan mengancam kedaulatan pangan kita. Artinya kehancuran pangan kita ke depan akan menjadi nyata apabila kebijakan di sektor pertanian hanya sekedar retorika.
pupuk katanya sudah ditambah kuotanya. Alhamdulillah mulai Januari katanya sampai hari ini belum terimplementasi nyata dan sistemnya masih tetap. Yang namanya portal belum dibuka, bahkan banyak petani yang sudah kelimpungan dan bahkan males untuk mengambil pupuk subsidi karena alokasinya terlalu sedikit. Ada yang 13 kilo, ada yang berapa Pak? 5 kilo. 5 kilo. Akhirnya mereka ada ambil, ruwetnya setengah mati, tapi subsidinya sedikit sekali. Tapi sempat bagi-bagi beras tadi gimana? Jadi alhamdulillah tadi di kios itu masih banyak tidak terserap. Ya banyak ya? Banyak. Jadi kami sengaja tadi bagi-bagi beras sebagai simbol bahwa kita lebih bangga makan lokal, produk sendiri bukan produk impor. Sepakat teman-teman? Lebih enak. Lebih punel, lebih sehat, tanpa pemutih, tanpa pengawet. Jadi bukti nyata bahwa petani itu siap berdaya, didukung dengan regulasi kebijakan yang berpihak kepada kepentingan petani. Kenapa Bapanas harus dibubarkan? Karena Bapanas itu hanya sekedar menjadi perantara impor beras ternyata. Bagaimana mereka tidak punya sarana prasarana, kembali Bulog yang difungsikan. Mendingan Bulog saja dimaksimalkan fungsinya, Bapanas hanya menghabiskan anggaran. Lebih baik dibubarkan. Berikan alihkan anggarannya untuk subsidi pupuk. Atau kalau memang subsidi pupuk tidak mampu, berikan kepada subsidi hasil. Sepakat? Tadi sempat bagikan beras ke aparat, itu apa sebagai bentuk sindiran atau gimana? Sebagai sindiran sebenarnya buat kami bahwa mereka itu harus sebenarnya membeli beras lokal. Jangan sampai beras impor itu menjadi andalan, biar petani tak semakin sandalan. Sebagai mereka peduli bahwa kita harus bersama-sama, aparat, pejabat, wakil rakyat, bersama-sama bagaimana pangan kita kuat. Sehingga kedaulatan pangan swasembada bisa terwujud. Ada berapa kilo barusan? Tadi ada 2 kintal beras yang kita bagikan, alhamdulillah. Tidak sampai setengah jam ludes alias tompes. Berarti masih butuh Pak? Petani. Masih butuh sebenarnya beras kita. Polres Pamekasan menangkap seorang pencuri sepeda gunung di Jalan Dharma, RT 13 Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademabu, Kabupaten Pamekasan pada Senin 25 Maret 2024 lalu. Pencuri sepeda angin ini bernama Syawal Hidayat, 32 tahun, warga Desa Rong Tengah, Kabupaten Sampang. Pelaku kepergok hendak mencuri sepeda gunung milik Fendi Hermawan, 50 tahun, warga Jalan Dharma, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademabu, Kabupaten Pamekasan. Pencurian sepeda gunung ini bermula ketika Heri Kiswanto selaku saksi ingin pergi ke rumah Fendi Hermawan yang merupakan iparnya sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah Fendi, Heri bertemu pelaku yang hendak keluar dari rumah iparnya membawa sepeda gunung merek Polygon Xtrada 5 warna hitam. Kasih Humas Polres Pamekasan, AKP Sri Sugiarto mengungkapkan pelaku berdalih ingin meminjam sepeda untuk berangkat kerja. Namun jika tidak diizinkan, maka tidak apa-apa. Usai menjawab segala pertanyaan saksi, pelaku langsung melarikan diri. Namun saksi mengejar sembari meneriaki maling. Pengejaran pencuri ini berujung penangkapan yang dibantu warga untuk mengamankan. Menurut AKP Sri Sugiarto, setelah pelaku ditangkap, seketika banyak warga yang berdatangan untuk menyaksikan. Sekitar pukul 8:20 waktu Indonesia Barat, pihak kepolisian tiba di TKP dan langsung mengamankan pelaku agar tidak dihakimi massa. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti sepeda gunung merek Polygon Xtrada 5 warna hitam. Sedangkan barang milik pelaku yang diamankan berupa motor Beat warna hijau putih nopol W4962KA, tas ransel warna hitam yang berisikan baju, dasi, selang, topi, kunci segitiga dan kunci pas serta kunci yang berada di bagasi motor. Selain itu helm merek KYT yang dipakai pelaku dan handphone merek Samsung Duos juga diamankan sebagai barang bukti. Saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Pademabu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Arena perjudian sabung ayam di pekarangan rumah Desa Taman, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo digerebek tim Satuan Tugas Operasi Semeru Polres Situbondo pada Minggu 24 Maret 2024 sore. Dalam penggerebekan yang dipimpin Kasat Samapta AKP Subpendi, petugas berhasil menangkap 4 orang penjudi di lokasi arena sabung ayam tersebut. Selain itu, polisi juga menyita 7 ekor ayam jago, 4 buah kasa atau tempat ayam, 1 buah galangan, 2 buah ember, dan 10 unit sepeda motor.
Selanjutnya, guna proses penyidikan, para penjudi dan barang buktinya diamankan ke Mapores Situbondo. Kapolres Situbondo, AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto melalui Kasat Samapta, AKP Sutpendi mengatakan saat anggotanya patroli pihaknya mendapat informasi adanya perjudian sabung ayam di pekarangan rumah warga. Setelah itu, anggota langsung bergerak ke lokasi arena perjudian sabung ayam tersebut. Dan benar saja, saat tiba di lokasi, para penjudi sudah banyak yang sedang mengadu ayam. Meski banyak yang berhasil melarikan diri pada saat pihak kepolisian tiba di lokasi sabung ayam, namun pihaknya berhasil mengamankan beberapa penjudi dan puluhan motor yang ditinggal kabur pemiliknya. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Kasat Samapta Polres Situbondo, AKP Sutpendi. Terima kasih. Jadi pada hari Minggu, pada saat kami dari Sat Samapta melaksanakan patroli, dapat informasi bahwa di Dusun Taman, Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji ada kegiatan yang diduga judi sambung ayam. Akhirnya kita laksanakan penyelidikan melalui unit intel. Setelah A1 di sana ada aduan ayam yang ditenggari adu judinya, langsung kita laksanakan penggerebekan. Dalam penggerebekan itu kami berhasil mengamankan 4 orang yang diduga ikut melakukan perjudian sambung ayam itu, dan juga ada beberapa barang bukti sambung ayam, diantaranya 7 ekor ayam dan juga sepeda motor, ada 10 unit. Terus untuk sekarang sudah untuk tersangka diserahkan ke... Nah, tadi untuk tersangka langsung kami amankan, kami serahkan ke Reskrim untuk ditindaklanjuti, dilakukan penyidikan, nanti dilaksanakan gelar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.